Pengertian model pembelajaran Project Based Learning atau disingkat PJBL. Menurut bahasa, Project Based Learning itu jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu berarti pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, model pembelajaran Project Based Learning ini merupakan sebuah model pembelajaran yang lebih menekankan keaktifan itu kepada siswa, pada diri peserta didik dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Jadi di sini ini peran pendidik cuma sebagai fasilitator dan sebagai evaluator. Terus ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai pengertian dari Project Based Learning ini. Salah satunya yaitu menurut Menteri Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 untuk matematika SMP atau MTS yang diterbitkan oleh BPSDMPK dan PMP tahun 2013 menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan berbagai proyek atau kegiatan sebagai media utamanya dengan menggunakan sebuah permasalahan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan yang baru yang dimilikinya berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas di dunia yang nyata. Dari penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini adalah sebuah model pembelajaran yang memberikan kesempatan pada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek yang diberikan kepada peserta didik itu sebagai media utamanya. Selain itu, pembelajaran ini juga menuntut siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan berupa merancang sebuah proyek, terus memecahkan suatu permasalahan, terus membuat keputusan dengan benar, terus melakukan kegiatan menginvestigasi secara mendalam tentang topik pembahasan, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama baik secara mandiri ataupun secara kelompok. Tentunya itu dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa, yang sehingga nanti itu akan menghasilkan suatu produk baik berupa laporan yang secara tertulis atau secara lisan yang nantinya itu akan dipresentasikan ke depan oleh peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran Project Based Learning ini. Ciri-ciri pembelajaran Project Based Learning ini yaitu yang pertama adalah pembelajaran ini tuh diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh siswa. Jadi di situ siswa itu sebelum membuat suatu proyek itu merencanakan terlebih dahulu proyek yang akan dibuatnya. Dengan apa? Yaitu dengan membuat keputusan dan membuat kerangka-kerangka kerja yang akan mereka lakukan sebelum nantinya itu ditentukan penyelesaiannya. Ciri yang kedua yaitu perancangan yang dilakukan oleh siswa ini yaitu untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh siswa. Nah, tentunya pendidikan ini sesuai dengan proses yang telah dirancang di awal tadi untuk mengelola informasi yang telah didapatnya, lalu melakukan evaluasi secara kontinu, secara terus-menerus dan teratur. Setelah itu baru mereview kembali apa yang telah dikerjakannya sesuai rencana yang awal tadi. Untuk yang keempat yaitu pelaporan yang dilakukan oleh siswa, yaitu dengan melaporkan hasil proyeknya tadi yang telah dilakukan sehingga menjadi sebuah produk yang nantinya itu akan dievaluasi kualitas produknya oleh pendidik. Itulah 4 ciri pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Lalu ada pendapat lain yang mengemukakan tentang ciri-ciri pembelajaran berbasis proyek ini,
yaitu menurut pelatihan kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh BPSD MPK dan PMP tahun 2013, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyawati tahun 2010, yaitu ciri yang pertama yaitu adanya masalah yang kompleks yang diajukan oleh peserta didik kepada siswa, baik secara tertulis maupun secara lisan. Terus untuk ciri yang kedua yaitu di sini siswa dituntut untuk mendesain proses penyelesaian permasalahan atau tantangan yang akan diajukan dengan menggunakan sebuah penyelidikan, sebagaimana yang telah dijelaskan di ciri yang pertama tadi. Untuk yang ketiga yaitu siswa mempelajari dan menerapkan keterampilan serta pengetahuan yang dimilikinya dalam berbagai konteks ketika siswa tersebut mengerjakan proyek. Untuk yang keempat, pembelajaran ini yaitu di mana siswa itu bekerja sama dalam suatu tim untuk nanti didiskusikan permasalahan tersebut. Untuk yang kelima yaitu siswa mempraktekkan berbagai keterampilan yang dimilikinya, baik berupa bagaimana cara mengalokasikan waktu, terus bagaimana caranya menjadi individu yang dapat bertanggung jawab baik dalam individu maupun berkelompok, terus keterampilan pribadinya, terus belajar berdasarkan pengalamannya. Nah, untuk yang keenam yaitu di sini siswa melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan sebelumnya. Dan untuk yang terakhir, yang ketujuh yaitu produk akhir atau hasil akhir dari proyek ini nanti itu akan dievaluasi oleh pendidik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri yang pertama. Di sini saya akan membahas tentang deskripsi pembelajaran project-based learning dan langkah-langkahnya. Model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning itu merupakan sebuah model atau pendekatan pembelajaran inovatif yang berfokus pada konsep-konsep yang melibatkan peserta didik dalam melakukan pemecahan masalah. Nah, pada model pembelajaran ini, kegiatan pembelajarannya itu berlangsung secara kolaboratif. Kenapa kolaboratif? Karena pada hakikatnya kerja proyek itu adalah berkelompok. Nah, karena berkelompok, di sini itu terjadi suatu aktivitas antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, di mana aktivitas tersebut itu berupa temuan dalam keterampilan merencanakan, mengorganisasikan, serta membuat rancangan tugas yang nantinya akan dikerjakan. Seperti itu. Langkah-langkah project-based learning. Untuk langkah yang pertama, yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Nah, pembelajaran ini itu dilakukan dengan suatu pertanyaan esensial, yang mana pertanyaan itu dapat memberikan penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Untuk langkah yang kedua, yaitu merencanakan proyek. Nah, perencanaan proyek ini itu dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dan peserta didik. Kemudian, untuk perencanaannya itu berisi tentang yang pertama, aturan main, yang kedua, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung. Yang ketiga, yaitu menginformasikan alat dan bahan, yang mana alat dan bahan tersebut itu dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Langkah yang ketiga yaitu menyusun jadwal aktivitas. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek tersebut. Nah, di sini pendidik itu membiarkan peserta didik untuk menggali sesuatu yang baru, tetapi pendidik di sini tetap harus mengingatkan kepada peserta didik agar peserta didik itu tidak melenceng seperti itu. Nah, karena proyek yang dilakukan oleh peserta didik itu membutuhkan waktu yang lama, maka pendidik di sini meminta kepada peserta didik untuk menyelesaikan proyek tersebut itu di luar jam KBM atau di luar jam sekolah. Nah, pada saat jam sekolah, peserta didik itu hanya mempresentasikan hasil proyeknya tersebut.
Langkah yang keempat yaitu mengawasi jalannya proyek. Nah, pada langkah yang keempat ini, pendidik itu bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama penyelesaian proyek tersebut. Nah, monitoring di sini itu dilakukan dengan cara pendidik itu memfasilitasi peserta didik pada setiap proses penyelesaian proyek tersebut. Untuk langkah yang kelima, yaitu penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian produk di sini itu dilakukan dengan cara masing-masing kelompok itu mempresentasikan produknya di dalam kelas. Nah, presentasi ini itu dilakukan untuk yang pertama yaitu membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar. Yang kedua yaitu mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik. Yang ketiga yaitu memberi umpan balik tentang pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu membantu guru dalam mengurus strategi pembelajaran untuk berikutnya. Kemudian langkah yang keenam atau langkah yang terakhir yaitu evaluasi, di mana pada tahap evaluasi ini guru dan peserta didik itu melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan atau sudah diselesaikan. Nah, proses refleksi di sini itu dilakukan bisa secara individu maupun secara kelompok. Pada tahap ini, peserta didik itu diminta untuk mengungkapkan perasaannya dan pengalamannya selama proses penyelesaian proyek tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari pembelajaran project based learning. Keunggulan dari pembelajaran project based learning yaitu yang pertama, improved library research skill atau meningkatkan keterampilan penelitian. Karena pembelajaran berbasis proyek mempersyaratkan siswa harus mampu secara cepat memperoleh informasi melalui sumber-sumber informasi, maka keterampilan siswa untuk mencari dan mendapatkan informasi itu akan lebih meningkat. Yang kedua yaitu increased collaboration atau kerjasama menjadi meningkat. Nah, di sini pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang ketiga yaitu increased problem solving ability atau meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Beberapa sumber mendeskripsikan lingkungan belajar pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, membuat siswa lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah. Yang keempat yaitu increased research management skill atau meningkatkan peningkatan sumber daya. Pembelajaran berbasis proyek yang diimplementasikan dengan baik memberikan kepada siswa pembelajaran dan praktek dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima yaitu increased motivation atau meningkatkan motivasi. Pembelajaran berbasis proyek ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan mendorong kemampuan peserta didik untuk melakukan pekerjaan. Selain mempunyai keunggulan, pembelajaran project based learning ini juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, memerlukan banyak waktu menyelesaikan masalah. Nah, di sini jelas sekali ya, baik guru sebagai fasilitator maupun siswanya yang proses pembelajarannya biasanya dilakukan sekali. Di sini di pembelajaran proyek ini dilakukan beberapa kali. Yang kedua yaitu banyaknya peralatan yang harus disediakan seperti ruang kelas, alat-alat untuk penelitian dan lain-lain. Yang ketiga, kemungkinan ada peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang keempat, kondisi kelas agak sulit dikontrol dan mudah menjadi ribut saat pelaksanaan proyek karena adanya kebebasan pada siswa. Yang kelima yaitu ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan.
Nah, dari sini dapat kita simpulkan, kelemahan dari model ini adalah memerlukan banyak waktu dalam proses pembelajaran. Guru harus memantau setiap aktivitas siswa. Jadi, guru harus lebih ekstra kerja keras dalam mengawasi pada setiap aktivitas siswanya. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.